Polda Riau berhasil membongkar jaringan perburuan dan perdagangan ilegal gajah Sumatera yang berstatus satwa dilindungi. Dengan menangkap 15 tersangka yang memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan atas temuan bangkai gajah tanpa gading di area konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP, Desa Lubuk Kembang Bunga, Ukui, Pelalawan, Riau. Dari pengungkapan sindikat tersebut, total 15 orang tersangka berhasil diamankan. Mereka memiliki peran berbeda, mulai dari penembak di lapangan, eksekutor yang memotong bagian kepala untuk mengambil gading, hingga penada dan perantara yang memasarkan hasilnya keluar provinsi. Para tersangka ditangkap di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Riau, Sumatera Barat, Surabaya, Jakarta, dan wilayah Jawa Tengah. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa gading gajah, tengkorak gajah, senjata api rakitan, peluru, serta barang bukti lainnya. Masing-masing pelaku kriminalitas ini bertindak dengan perannya masing-masing. Ada menjadi eksekutor di lapangan yang menembak dan juga memotong kepala gajah liar tersebut. Ada yang bertindak sebagai supplier senpi ilegal, pembelinya, dan tentu juga ada yang bertindak sebagai perantara perdagangan gading, ada yang bertindak sebagai pemodal dan penada. Dan oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau sekaligus berharap agar kejadian brutal ini, kejadian kriminalitas ini adalah kejadian terakhir yang terjadi di Riau. Karena kalau kita baca di Undang-Undang KSDAI Kehutanan maupun di KUHP, hukumannya tidak ringan, maksimum bisa 15 tahun. Selain 15 tersangka yang berhasil ditangkap, Polda Riau masih melakukan upaya pengejaran terhadap 3 orang pelaku lainnya yang merupakan eksekutor dan telah ditetapkan sebagai DPO. Dari hasil penyidikan, sindikat perdagangan ilegal tersebut tercatat telah beraksi di 9 tempat kejadian perkara di Riau sejak 2024. 4 TKP terjadi pada 2024, 4 TKP pada 2025, dan 1 TKP terakhir terjadi pada Februari 2026. Di wilayah Tenten dan sekitarnya, ternyata praktik ini bukan hanya terjadi 1-2 kali. Ketika kita melakukan pengungkapan kejadian di tanggal 2 Februari kemarin, ternyata dari sindikat ini kita bisa mengungkap ada 8 kasus
kasus yang dilakukan di 2024 4 kasus, dibunuh gajah dengan cara ditembak. 2025 ada 4 kasus ditembak juga, dan ternyata setelah dilakukan penyisiran dan olah TKP kembali itu masih ditemukan sisa-sisa tulang belulang di TKP-nya yang saat ini sudah dilakukan status quo polis lain. Ini artinya bahwa sindikat ini melakukan bukan hanya dengan pola serta karakter kejahatan yang sifatnya hanya kebetulan, dan hari ini kita bersyukur bahwa kami semua yang hadir di depan ini menunjukkan komitmen bersama dalam upaya kolaboratif. Ada TNI, ada Polri, dibantu Kementerian Kehutanan tentunya, Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah Provinsi Riau, ada Kodam 19 Tambusai, ada Kejaksaan Tinggi Riau, BKSDA, Balai TNTN, kemudian stakeholder terkait, dan salah satunya ada pemegang atau pengelola konsesi itu dari RAPP yang terus melakukan kerja kolaborasi kita semua untuk melakukan pengungkapan. Dan alhamdulillah baru kali ini sepanjang sejarah di Provinsi Riau kita bisa melakukan pengungkapan dari hulu sampai ke hilir. Ada 15 tersangka yang kita amankan, 3 masih pengejaran, dan sekali lagi ini adalah hasil kerja keras tim gabungan atau Satgas Polda Riau, ada Dirkrimsus yang membongkar jaringan, Dirkrimum yang mengembangkan peran dan pergerakan pelaku, ada Pak Hasim di sini mengejar sampai ke Padang, Padang langsung ke Jakarta, Jakarta ke Surabaya, Surabaya ke Semarang, Semarang ke Solo, dan rangkaian ini alhamdulillah sudah kita ungkap semua. Saya ingin memastikan bahwa mulai kita lakukan olah TKP bersama dengan Balai TNTN, nekropsi, olah TKP, melakukan analisa tekno intelijen, melakukan human intelligence, di samping kita melakukan sekitar hampir 40 orang saksi, dan perjalanan panjang itu membuahkan hasil karena ini adalah kejahatan yang luar biasa. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.